Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. RSUD Kabupaten Klungkung bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi, bayi baru lahir, bayi, dan balita. Sebagai salah satu bidan di RSUD Kabupaten Klungkung, saya, Kanda Ardelia, akan membagikan informasi penting dalam video ini. Masa kehamilan adalah masa yang sangat diidamkan oleh semua wanita. Maka dari itu, penting menjaga kehamilan hingga berjalan lancar. Saat kehamilan, sering terjadi perubahan-perubahan pada tubuh. Namun, tidak semua perubahan itu normal. Terdapat beberapa tanda yang harus diwaspadai saat kehamilan. Apa saja tanda bahaya kehamilan tersebut? Yuk, simak penjelasan berikut. Pertama, tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Muntah berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi berat, malnutrisi, dan syok yang bisa berakibat fatal. Kondisi muntah yang harus diwaspadai adalah ketika bumil muntah parah dan kesulitan makan dan minum. Kondisi ini dinamakan hiperemesis gravidarum. Kondisi ini menyebabkan dehidrasi, kekurangan elektrolit, kekurangan gizi, hingga penurunan berat badan. Oleh karena itu, ibu harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan segera. Kedua, mengalami demam tinggi. Demam saat kehamilan merupakan tanda atau gejala terjadinya infeksi di dalam tubuh, seperti infeksi TORCH, yaitu Toxoplasma gondii, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Ketika suhu tubuh ibu naik, maka suhu janin juga naik. Hal ini mengakibatkan denyut jantung janin meningkat. Apabila tidak segera ditangani, akan mengakibatkan keguguran dan cacat bawaan lahir seperti kelainan tabung saraf, kelainan jantung, atau bibir dan mulut sumbing. Jika bumil demam dengan suhu mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, ibu harus segera periksa ke dokter. Ketiga, pergerakan janin di kandungan berkurang. Gerakan janin bisa dirasakan oleh bumil sejak usia kehamilan 16 hingga 20 minggu. Penurunan frekuensi dan intensitas gerakan janin bisa terjadi karena bayi tertidur. Namun terkadang juga menjadi pertanda adanya masalah pada janin. Gerakan janin normal pada trimester 3 minimal 10 gerakan dalam kurun waktu 2 jam. Jika pergerakan janin menurun drastis, ini dapat menandakan janin kekurangan oksigen atau kekurangan nutrisi. Beberapa penyebabnya antara lain pertumbuhan bayi melambat, masalah plasenta, atau leher terlilit tali pusat. Maka segera ke rumah sakit. Keempat, beberapa bagian tubuh bengkak. Kaki bengkak yang muncul tanpa adanya gejala lain kemungkinan besar merupakan kondisi normal yang dapat terjadi selama kehamilan. Namun harus waspada jika terdapat gejala lain. Pembengkakan terjadi di bagian tubuh lain seperti tangan dan wajah, pusing atau sakit kepala, mata berkunang-kunang, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, dan sesak nafas. Jika mengalami salah satu gejala tersebut, segera periksa ke dokter kandungan. Dokter akan memeriksa apakah disertai dengan tekanan darah tinggi atau ditemukan protein dalam urin. Jika iya, menandakan kondisi preeklamsia. Preeklamsia yang tidak segera diobati beresiko menjadi eklamsia atau kejang.
Kejang dalam kehamilan mempengaruhi kondisi ibu dan janin, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kelima, terjadi pendarahan. Perdarahan selama kehamilan dapat membahayakan ibu dan janin, bahkan dapat menimbulkan kematian. Kondisi yang menimbulkan perdarahan pada kehamilan antara lain, pada kehamilan muda, perdarahan dapat mengindikasi terjadinya implantasi, kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan, ataupun hamil anggur. Sedangkan pada kehamilan lanjut, perdarahan bisa terjadi karena masalah plasenta, yaitu plasenta previa atau plasenta menutupi jalan lahir, maupun solusio plasenta atau plasenta lepas sebelum janin lahir. Jika bumil mengalami perdarahan, segera periksa ke dokter spesialis kandungan atau ke rumah sakit. Keenam, air ketuban pecah sebelum waktunya. Jika ketuban pecah sebelum waktunya, menyebabkan resiko persalinan prematur. Selain itu, ibu dan janin juga beresiko mengalami infeksi. Jika ketuban pecah karena infeksi, maka persalinan harus segera dilakukan agar infeksi tidak bertambah luas. Mendekati persalinan, banyak bumil yang tidak bisa menahan buang air kecil. Hal ini normal karena penurunan kepala janin. Maka dari itu, banyak bumil yang susah membedakan apakah ini urin atau air ketuban. Jadi, jika bumil mengeluarkan air dari jalan lahir yang banyak secara tiba-tiba, maka segera periksa ke rumah sakit untuk memeriksakan cairan apakah itu. Nah, itu tadi 6 tanda bahaya kehamilan yang perlu bumil waspadai. Jika bumil mengalami salah satu tanda di atas, segera ke rumah sakit ya. Dengan begitu, kondisi tersebut segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Sekian video animasi untuk edukasi, semoga bermanfaat. Terima kasih.